Nah, di sini aku mau ngasih tahu untuk klinik utama Bintaro. Di sini ada klinik utama klinik Bintaro Kids Care, ada alamatnya di Ruko Yufile Unit Avenue Alvers Bintaro nomor A05 Jalan Boulevard UPJ Sawah Baru Ciputat Tangsel. Dan AAT seperti judul Animal Assisted Therapy itu AAT dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang namanya anak berkebutuhan khusus itu cakupannya besar sekali. Ngomong-ngomong saya juga ABK sebenarnya ya. Saya ini disleksik. Disleksia itu ya disleksia kalau dia ringan dia bisa jadi dokter kayak saya ya. Saya itu waktu kelas 1 ini flashback belakang, setelah saya belajar tentang apa itu ABK, apa itu disleksia, saya jadi ngerti itu saya gitu. Cincin nikahnya tuh di kiri, jadi tahu kiri itu yang ada cincin kawinnya. Jadi satu kali nih ada bidan. Ini cerita beneran. Dia lagi jalan sama teman saya, dokter. Lalu dia lupa cincin kawinnya. Jadi waktu ditanya, Bu bidan ini kemana, kiri kanan? Aduh tuh dokter, cincin tuh ketinggalan, coba. Lucu banget. Dia nggak bisa cerita. Ya walaupun autis tidak hanya pada anak-anak ya, banyak anak-anak yang baru terdiagnosis autis pada saat dewasa atau baru ketahuan dia autis pada saat dewasa. Beberapa masalah dan koordinasi keterampilan halus dan kasar, keseimbangan, kelenturan dan kecepatan. Dan dia juga mengatakan bahwa tingkat gangguan keterampilan motorik yang lebih tinggi sering berarti bahwa anak-anak dengan ASD cenderung tidak berpartisipasi. Katanya menyenangkan. Lanjut. Nah, sekarang sampai tentang kuda. Nih, satu pertama, kuda tidak bisa bernafas dengan mulut. Kalau kita kan lari-lari kepanasan terus megap-megap gitu ya. Anjing atau kucing kan juga sama tuh melok-melok. Kalau kuda enggak. Kalau kuda itu hanya bisa nafas dengan hidungnya saja. Jadi kalau dia dari lari gitu capek, hidungnya memang kembang kempis. Nah, dibilangnya hidungnya kembang kempis kayak kuda. Nah, itu. Karena memang caranya nafas dapat oksigen banyak cuma seperti itu gitu. Nah, kan katanya 0,3 detik. Jadi memang kalau sama kuda kita harus hati-hati. Ya. Respon mereka sangat cepat. Jadi boleh mainan kuda, tetapi makanya harus ada pendamping. Kalau yang udah pinter sama kuda, monggo gitu kan. Tapi dengan respon cepat itu pula juga responnya real, koneksinya real, relationship-nya kita real ya. Kita tepuk gitu, dia respon itu segera, langsung kelihatan. Dia punya sekolah, tapi sekolah khusus juga dulu. Khusus. Saya akan mengulang kembali dari teman-teman dari kedokteran, yaitu pertama tentang apa sih namanya ASD, Autism Spectrum Disorder. Kebetulan saya sebagai praktisi telah melakukan suatu research, walaupun ini belum diakui secara general ya, secara nasional atau mungkin secara internasional. Karena saya satu ya, pertama kenapa dasar saya tidak mau untuk mengungkapkan, dasarnya bukan karena perihal gelar ataupun titel dan sebagainya. Pertama adalah orang kita tuh orangnya pelit-pelit gitu. Yang kedua adalah orang kita tuh selalu banyak untuk serakah, ya. Serakahnya kenapa? Agak lihat sedikit sesuatu hal yang bagus, gratis dong. Tuh, dikasih gratis nggak datang juga. Ya. Tapi orang kita tuh, orang manusia itu selalu dibikin sesuatu hal yang tantangan, challenge, ya kan? Bayar sekian, mesti akan terjadi penawaran. Boleh nggak gini, boleh nggak gitu, boleh nggak gitu. Banyak sekali hal yang ditawarkan. Itu adalah minimnya, bentuk minimnya bahwa otak kita atau manusia kita atau mungkin kapasitas kita itu masih cukup sangat rendah. Ya. Anak autism, anak berkebutuhan khusus lebih pintar, akan lebih cerdas, ya kan? Nah, anak jelas-jelas mengalami kondisi keterbatasan kok suruh pinter gitu. Makanya kalau di sekolahan biarin namanya, karena lebih pintar. Ya kan? Kalau di sekolahan dibiarin,
Siapa itu anaknya ASD? Bukan, nggak apa-apa, nggak usah diurusin, udah lebih pinter. Itu mendiskreditkan. Jadi sekolah itu secara tidak langsung itu ikut berpartisipasi, ikut mengucilkan. Itu ASD, tentang anak berkebutuhan khusus. Analisis tentang anak dengan kebutuhan khusus itu belum banyak untuk yang diselesaikan. Kebetulan saya main-main sih. Ini lebih enaknya bukan tentang jurnal. Insya Allah kita akan membuat jurnal secepatnya. Siapa yang buatnya? Insya Allah secepatnya. Tapi yang pasti di sini saya menemukan, kebetulan saya itu menemukan longo agak ngulik-ngulik dikit. Ternyata saya melakukan suatu pemeriksaan. Pertama yaitu saya melakukan pemeriksaan melalui dari dokter anak, dari dokter beliau. Yang berikutnya saya bikin literatur pemeriksaan. Mulai pertama adalah diperiksa oleh dokter anak, yang kemudian akhirnya untuk dicek lebih lama lagi dengan lab, diperkuat oleh lab. Jadi kita akan mengetahui lab darah lengkap itu apa aja. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kadar darahnya rendah atau tidak. Kadar rendah atau tidak itu akan berpengaruh pada oksigen. Ya, tadi kalau kuda itu hidungnya gede, oksigennya banyak. Ya ini kadarnya rendah atau tidak. Nah nanti kalau kadarnya itu rendah, berarti bahwa oksigennya berat. Kalau kadar darahnya itu baik, stabil, bahwa oksigennya ke otak lebih cepat. Ya. Nah yang kedua adalah, yang berikutnya adalah kenapa anak berkebutuhan khusus tuh emang ada anamnesisnya nggak? Sorry, saya nggak pakai PowerPoint. Oke, biar dicatat teman-teman. Apakah anak-anak itu perlu, dalam arti kata tadi ya, perlu untuk pemeriksaan dokter, darah cek lab, terus apa yang harus diperiksa lagi? Itu yaitu untuk menentukan apakah ini ASD atau tidak. Ini ada dua hal. Pertama secara hipotesis yaitu melalui MRI atau melihat, makanya dari dokter masuk ke lab baru ke radiologi. Untuk apa? Melihat apakah di dalam otaknya ada satu permasalahan atau tidaknya di dalam susunan baik arteri maupun vena. Yang berikutnya yaitu setelah dari radiologi baik baru diperiksa lagi, balikin lagi, baru di situ diadakan namanya sistem terapi. Sistem terapinya nanti bagaimana? Untuk saat ini saya juga main-main tapi yang serius. Main-main di mana saya menghasilkan atau tidak dengan fine motor, gross motor, keterampilan itu saya terapkan. Dan akhirnya membentuk namanya suatu sistem terapi yaitu DCOA. Yang saya bilang salah satu yang menyebabkan tentang anak dengan kebutuhan khususnya. Di sini makanya kalau masuk kepada rehabilitasi itu kurang optimal. Pengertiannya, menganalogikannya. Karena rehabilitasi itu orang yang habis sehat, sakit terus sehat lagi. Tapi di sini anak autis nggak pernah sakit. Nggak diawali dari sakit, itu enggak. Kalau mungkin kelahirannya lebih dulu atau bisa dikatakan apa namanya, prematur, lahir duluan sebelum harinya, itu wajar. Tapi jarang sekali anak itu yang biasanya terjadi ya rata-rata itu kalau nanti boleh ditanyakan oleh dokter anaknya, dokter datuk, itu pasti akan terjadi permasalahan pasti. Karena apa? Keluarnya belum sempurna. Entah itu bawahnya kurang 1 on atau mungkin 1 gram atau mungkin berapa, itu pasti akan terjadi. Cuma nggak terlalu signifikan. Kecuali jantungnya mungkin terbuka itu beda gitu. Nanti stresnya banget itu. Selama ini saya punya partner yang sangat-sangat baik selain dari saudara saya atau mungkin kakak saya di sini, yaitu animal. Kenapa harus kuda? Jadi sedikit dijelaskan oleh Dr. Ani bahwa kuda itu memiliki kelebihan. Telinganya sangat sensitif tadi karena punya 10 otot telinga. Jadi pada saat ada sesuatu yang membahayakan, kiranya itu membahayakan depan tendang. Jadi kalau ada manusia di belakang kuda ditendang, itu adalah manusia yang kurang aturan, ngasal. Ya, jadi harus bagaimana? Pertama, datang dari depan. Manusia kan datangnya dari belakang kadang-kadang ya. Iya, ambil pergi. Aneh. Jadi kalau bisa dari depan pun harus kita cek, sentuh dulu,
pegang dulu. Kebetulan saya instruktur juga di perkudaan. Ya, jadi pegang dulu, sentuh dulu, baru kita akan tepuk, baru kita akan ngelongok. Ini loh aku.